Ikhwatul iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Setelah memuji kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, berselawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lanjutkan kajian kita bersama kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Hadis nomor 6. Wa an Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas, dari Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka semua. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Abi Yazid Ma'an bin Yazid dan kakeknya, ayahnya juga semuanya sahabat. Kemarin kita sudah jelaskan apa arti sahabat. Qala kana Abi Yazid akhraja dinanir yatasaddaq biha. Dahulu Abi Yazid mengeluarkan, Abi Yazid ini ayahnya Ma'an, dia mengeluarkan beberapa dinar untuk dia sedekahkan. Fawadu'aha 'inda rajulin fil masjid, lantas dia memberikan kepada seseorang yang berada di masjid. Fajitu, maka Yazid datang. Fa'akhadtuha, aku pun mengambil dinar pemberian ayahku tersebut. Fa'ataituhu biha, lantas aku membawa dinar tersebut kepada ayahku. Faqal, ternyata ayahnya Ma'an yaitu Yazid berkata, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang kuinginkan. Fakhawasamtuhu ila Rasulillah, lantas aku pun membawa perkara itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid, maka Nabi SAW mengatakan, untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik jemaah sekalian, faedah yang pertama dari hadits ini, mereka Ma'an, Yazid dan kakeknya adalah sahabat Nabi SAW. Kita tidak ragukan lagi keutamaan para sahabat. Allah katakan, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Bahkan Allah siapkan untuk mereka surga, jannatun tajri tahtaha al-anhar, yang mengalir kepada surga. Perintah Nabi SAW kepada kita untuk mengikuti sunnahnya sahabat. Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Orang yang hidup di antara kalian setelahku, maka kalian akan menemukan perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Ingat, kunci selamat dari perselisihan banyaknya umat ini. Kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnah, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan seterusnya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Al-Mahdiyin, yang mendapat petunjuk dari Nabi SAW. Adu 'alaiha bin nawajib, gigit dengan gigi gerahmu sunnah tersebut. Maksudnya betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW ingatkan kepada kita bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi nanti, mereka seperti memegang bara api berat
Zaman sekarang sudah datang masanya. Sudah datang masanya. Sebagaimana dahulu Islam datang asing, maka sekarang Islam pun asing bagi orang Islam sendiri. Ya, asing setelah jemaah. Maka kita harus ikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat yang menteladani Rasul. Janji Allah, orang yang mengikuti mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kalian mau beriman seperti keimanan mereka, misalnya kalian mendapatkan petunjuk. Orang yang tidak mau ikut jalan sahabat akan terancam dengan disesatkan oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mengikut dengan jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di masa Rasul adalah para sahabat Rasul, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan seterusnya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau ikut kepada jalan orang-orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami akan lencengkan dia sejauh kemana dia mau melenceng. Wa nuslihi jahannam, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masirah, itu tempat terburuk, ya, tempat terburuk kembali. Nabi SAW memberikan rekomendasi, generasi terbaik itu adalah generasi Rasulullah SAW, yang mana padanya Rasul hidup bersama para sahabat. Nabi katakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi di antara kalian, sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang hidup pada generasiku, kemudian setelahnya. Allah ridha kepada para sahabat. Walaqad radiyallahu alladhina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada manusia-manusia yang telah berbaiat kepada Rasul di bawah pohon, ya, baiatul ridwan, dan itu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengingatkan sahabat itu amanah yang menjaga umat ini. Nabi mengatakan, as-nujum amanatun lis-sama, bintang-bintang itu amanah penjaga bagi langit. Wa idza dhahabatin nujum, kalau para bintang-bintang tersebut telah pergi, hilang, jatuh, maka atatis sama umatu'ad, langit itu akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan kepadanya, akan hancur. Wa ana amanatun li ashabi, sedangkan aku adalah amanah untuk para sahabatku. Wa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, kalau aku telah meninggal dunia, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka dengan berbagai bentuk fitnah dan ujian. Wa ashabi amanatun li ummati, para sahabatku mereka amanah, mereka yang menjaga umatku. Wa idza dhahaba ashabi, kalau para sahabatku telah pergi, ada ummati ma yu'adun, umatku akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Fitnah, pertikaian, perselisihan, perbedaan, pertengkaran sudah dijanjikan. Oleh karena itu, ketika datang fitnah, kembali
kepada apa yang dahulu sahabat berpegang teguh padanya. Al-Quran, As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka yang duduk mendengar, menyimak, memperhatikan, langsung melihat dan mempraktekkan wahyu tatkala wahyu turun. Maka mereka orang yang paling mengerti dan orang yang paling paham tentang kebenaran, sehingga mereka dijuluki Bahrul Ummah, lautan tinta umat ini. Ilmu mereka sangat dalam, keadilan mereka sangat adil, terpercaya, dan seterusnya. Kalau kita bicara tentang keagamaan sahabat, tidak akan ada hadisnya. Baik, ini yang pertama faedah dari hadis ini. Yazid, Ma'an, Ibn Akhnas, dan Abi Yazid, mereka semua adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abi Yazid mengeluarkan dinar-dinar, mata uang ketika itu adalah dinar. Di sini ada anjuran untuk bersedekah. Maka perhatikanlah tatkala ingin bersedekah, ya, maka ada anjuran perintah untuk bersedekah. Jamaah, tidak ada amalan yang diharap untuk para penghuni kubur saat ini dibandingkan harapan mereka dengan sedekah. Oleh karena itu Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah perintahkan kepada mereka untuk bersedekah, mengeluarkan harta mereka di jalan Allah, ya, memberikan fakir, miskin, membantu sana, famili, keluarga, orang tua, dan seterusnya. Apapun itu, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Perintahnya anfiqu, infakkan harta kalian. Mimma razaqnakum, ingat harta yang kalian infakkan itu bukan milik kalian, itu rezeki yang kami titipkan kepada kalian. Min qabli, sebelum datang, ayyati ahadakumul maut, kematian. Sebelum datang seorang di antara kalian dengan kematian, begitu dia sudah melihat malaikatul maut di depannya, fayaqulu rabbi, ya Allah, laula akhartani, akhirkan sebentar saja kematianku. Untuk apa? Fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah. Kenapa dia berharap sedekah? Karena tidak ada amalan yang paling cepat, yang paling mudah yang dia lakukan di detik-detik sakaratul maut dibandingkan amalan sedekah. Dia nggak minta sholat, dia nggak minta puasa, dia nggak minta untuk haji, dia tidak minta umroh. Kenapa? Itu butuh proses yang panjang. Kalau sedekah, dia tinggal katakan, ya Allah, rumahku yang itu aku sedekahkan, selesai. Nggak nunggu waktu. Dia kalau mau minta sholat, ada jeda waktu. Nunggu waktu sholat, nunggu ada, nunggu iqamah, lama. Mau puasa, nunggu dari fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Mau haji, nunggu tahun depan. Kan dia minta sebentar. Ya Allah, akhirkan sebentar, sebentar saja. Untuk apa? Fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah. Amalan yang paling fantastis, yang paling cepat, kilat, super cepat,
sedekah. Maka dia minta, fa'asaddaqa laula akhartani, coba kiranya ya Allah kamu akhirkan sedikit saja, ila ajalin qarib, sebentar sedikit, fa'asaddaqa, biar aku bisa bersedekah, fa'akun minas sholihin, aku menjadi orang yang soleh. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Ya, ini keutamaan bersedekah. Jadi jemaah, sedekah itu jangan pas sudah mati baru disedekahkan. Ini orang mau mati minta untuk bersedekah, menunjukkan bahwa kalau sudah mati berhenti jemaah, berhenti. Sudah mati, dulu hidup nggak mau sedekah, sudah mati ngapain kamu sedekahkan? Ustaz kan sampai ini orang ini dia ngomong sama Allah, ya Allah akhirkan sebentar biar aku bisa bersedekah. Kata Allah, kata Nabi SAW, jamaah, kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu kullu. Ini ya, apabila mati anak Adam, terputus amalannya semua. Kan putus nih, sudah mati, sudah habis, tidak ada lagi waktu kamu bersedekah. Kenapa dulu hidup kamu bersedekah? Mau bersedekah waktu hidup, waktu mati nggak ada lagi amal. Kata Ali, ad-dunya darul amal, dunia tempat beramal. Di akhirat yang ada hisab, nggak ada lagi amal, berhenti sudah. Kalau mau sedekah sekarang, masih hidup bersedekah. Demikian jemaah. Oleh karenanya dalam hadis lain Nabi SAW sebutkan, idza mata insan atba'ahu thalathun malun wa ahluhu malun wa ahluhu wa amaluhu thumma yarji'u itnain maluhu wa ahluhu. Ini jemaah, apabila mati manusia akan diikuti tiga hal. Apa aja yang ikut nganter? Orang mati diantarkan sama siapa aja? Sama tiga siapa? Yang pertama, harta. Mobilnya bagus, motornya bagus. Waktu dia mati diantarkan rombongan naik mobil. Berarti di mana? Di parkiran. Jenazahnya ditandu, dibawa kuburan. Sampai depan kuburan, dibuka tandunya. Kemudian diangkat jenazahnya, dimasukkan ke dalam kuburnya. Ya kan? Betul? Ini mobilnya tadi di mana? Di parkir. Kemudian yang mengikuti keduanya Pak, keluarga ini cinta semua. Saking cintanya sama jenazah, saking sayangnya sama jenazah, begitu dia lihat jenazahnya dibuka kerandahnya, dibuka tandunya, dia angkat. Yang paling semangat ngangkat siapa? Anak tadi ya, jujur atau?
Yang paling semangat ngangkat jenazahnya siapa? Kalau dia seorang ayah, biasanya anaknya. Betul? Kalau seorang wanita, biasanya suaminya. Betul? Paling semangat dia. Walaupun dia bilang, aku cinta sama kamu deh. Cinta mati. Begitu dia udah mati, paling semangat ngangkat cuma. Ditaruh kuburannya. Begitu sudah ditaruh kuburannya, saya tanya, yang paling semangat ngambil tanah untuk merendam jenazahnya siapa? Anaknya, keluarganya. Bisa dipahami jemaah? Suaminya. Sudah dipendam juga. Yang paling semangat nginjek tanahnya biar padat siapa juga? Anaknya, suaminya, keluarganya. Ini siapa? Keluarganya ikut nganter, hartanya ikut nganter, betul? Di sisi lain, orang itu ketika di dunia punya amal, maka amalnya ikut bersamanya. Ini amalnya cuma amalan dia. Pernah sholat, pernah puasa, pernah sedekah, pernah berbaik budi pekerti sama orang tua, seterusnya ikut juga. Tapi setelah dikubur, selesai, ada nasihat atau tidak ada nasihat, pulang atau mau nginep? Hah? Saya tanya cuma, ada yang mau nginep? Suaminya mungkin mau nginep di situ? Tidak. Waktu dia mau nginep, apa kata anaknya? Udah, ayo kita pulang. Pulang di rumah. Pulang nggak? Pulang. Cuma kemudian yarji pulang 2 hari. Apa yang pulang? Mobil yang mewah tadi, Lamborghini, Fortuner, Innova terbaru yang sudah dia beli, kan gitu ya. Diparkir, betul kan? Ditinggal atau dibawa? Ditinggal atau dibawa? Dibawa, betul? Naik mobil, hidupkan mesin, jalan. Yang pulang harta dan keluarga. Sisa apa jemaah? Sisa amaluhu. Ini jemaah yang dibawa jemaah. Amal. Oleh karena itu, kalau masih hidup beramal, masih punya rezeki, sedekah, beramal sekarang, jangan nunggu mati. Kalau kamu sudah mati, kamu sudah berhenti dalam kehidupan dunia. Kalau kamu punya uang segini jemaah, Ana nggak tahu nih nyebutnya berapa nih jemaah. Antum sendiri yang menyebutkan jemaah. Ini berapa ini jemaah? Ana nggak tahu itu berapa. Kalau dia punya uang segini jemaah, dia bawa nggak? Dia tinggal jemaah. Jadi apa ini? Jadi rebutan sama anak dan istrinya. Pembagian waris harus dibagi. Karena itulah hukum syariat kita. Bisa dipahami semua? Bisa dipahami? Demikian. Mau beramal sekarang. Jangan nanti. Kalau nanti akhirnya jangan sampai na'udzubillah kita mengucapkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba sebentar, kamu tunda sebentar. Untuk apa? Fa'asaddaq, untuk sedekah. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu nanti. Sekarang masih ada waktu. Sisihkan 100, 200, 50, 100, 200, sisihkan. Ingat jemaah, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah ayat surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah menghancurkan kalian
bermewah-mewahan telah melalaikan kalian. Maka anak Adam berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Maka Nabi mengatakan, ya bena Adam, malaka min mal. Wahai anak Adam, apa kamu punya harta? Illa ma akalta fa'afnait. Kecuali yang kamu makan jadi kotoran. Wa ma labista fa'ablait. Yang kamu pakai akan usang. Wa ma tasaddaqta fa'abaqait fa'amdait. Yang kamu sedekahkan itulah milikmu. Bisa dipahami cuma? Antum mau makan makanan harga semiliar pun jadi apa? Jadi apa cuma? Kotoran. Makanan dihias, dikasih topping, dikasih keindahan, yang masak chef internasional dunia dimasak, habis dimasak dihidangkan, dimakan, jadi apa? Kotoran. Jadi kotoran. Baju dia bajunya mahal, tetap akan usang, karena semua dunia ini akan fana. Wa ma indallahi baq wa ma indakum yanfad. Milik Allah itu yang kekal, jemaah. Kalau milik kita itu akan sirna, jemaah, hancur semuanya. Oleh karena itu, jadikan amal itu di dunia. Jangan nunggu mati baru mau sedekah. Kebanyakan orang tanya, Ustaz, ibu saya sudah meninggal, Ustaz, bapak saya sudah meninggal. Kalau saya sedekah untuk bapak saya, untuk ibu saya, sampai apa enggak, Ustaz? Kenapa dulu hidup nggak mau sedekah? Sudah mati baru kamu mau sedekah. Cukuplah ayat ini dia bacakan kepada dirinya. Kemudian dia renungkan. Doakan ampunan untuk orang tuamu. Kamu yang banyak bersedekah saat hidup sebelum datang kematian. Bisa diambil faedahnya. Ini keutamaan sedekah. Baik, beliau mengatakan, fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Orang itu dia sedekahkan sama seseorang di masjid. Kan gitu ya. Fajitu, lantas Ma'an anaknya Yazid datang. Tengok bapaknya kok sedekah di masjid. Kan gitu. Lantas fa'akhadtuhu, aku ambil lagi duit itu. Fa'ataituhu biha, aku datangi bapakku. Ini duitnya. Kenapa disedekahkan sama dia? Kan gitu ya. Bapaknya marah. Apa kata bapaknya? Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, aku nggak pengen kasih kamu, wahai Ma'an. Yang pengen ku kasih tuh orang yang di masjid. Kemudian sama Ma'an diambil. Ma'an ini merasa, loh, aku kan anaknya, aku lebih pantas dapat. Ini Bapak, ya. Bagaimana semangat para sahabat dalam beribadah. Ketika dia khawatir salah di dalam memberi, ya, maka dia berikan sama orang yang lebih pantas. Ternyata kurang tepat. Kan gitu. Dia boleh memberi dia, kan gitu ya. Tapi anak ini ada haknya. Jangan kamu kasih sama orang lain, anakmu terlantar. Kebanyakan manusia kalau sama anak tetangga, senyumnya tarik 10 cm ke kanan, 10 cm ke kiri. Sama anak sendiri muncungnya maju 5 cm. Jadi bagaimana coba? Kenapa seperti itu? Harusnya kita lebih lembut sama anak sendiri, sehingga kita juga lembut sama anak orang lain. Betul? Demikian jemaah. Ini perlu kita paham. Hak anak dulu berikan. Kan gitu ya? Nanti sahabat tersebut ketika dia memberikan kepada orang lain, anaknya datang, diambil lagi. Ayahnya marah. Demi Allah, aku nggak mau kasih kamu, wahai Ma'an. Ma'an juga marah. Sama-sama marah. Ya, akhirnya terjadi sedikit cekcok. Untuk mengambil kebenaran, lihatin jemaah. Sahabat ketika terjadi percekcokan, mereka mengambil keputusan dengan keputusan Nabi. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian punya cekcok, punya masalah, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasul.
Allah dan Rasulnya. Baik jemaah, gitu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Gitu ya. Baik. Kemudian jemaah, mereka berdua fa khasamtu. Kata Ma'an, aku pun adukan kasus ini sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid wa Yazid. Kamu tadi sedekah sama siapa? Sama fulan. Ya. Baik. Kamu enggak usah khawatir ya, Yazid. Kamu sedekah tadi walaupun enggak jadi diambil sama fulan, sesuai dengan niatmu, kamu sudah dapat pahala. Bisa dipahamin? Walaupun enggak sampai. Ada orang ketika dia sedekah, mensedekahkan, ini saya infakkan di masjid ya, sampai. Berapa? 10 juta, kasih 10 juta. Begitu uangnya tak sampai, marah-marah. Gak usah marah. Kenapa? Sedekahmu sudah sampai. Walaupun tidak sampai di masjid itu, Allah catat, laka ma nawaita ya Yazid. Untukmu seperti apa yang telah kamu niatkan wahai Yazid. Kamu niat buat siapa? Buat orang yang di masjid, betul? Ternyata sama Ma'an diambil duitnya. Sampai nggak itu? Duitnya nggak sampai sama dia, pahalanya sampai nggak? Sampai. Bisa dipahami jemaah? Jadi kalau kita misalnya berinfak, ternyata ada yang membawa lari uang infak itu, kan gitu ya? Jangan khawatir. Allah nggak akan pernah sia-siakan kebaikan setiap hamba. Untukmu seperti apa yang kamu niatkan, sempurna pahalanya. Terus untuk Ma'an bagaimana? Walaka ma akhadta ya Ma'an. Adapun bagimu wahai Ma'an, ini anaknya Yazid. Kamu sudah ambil duit tadi kan? Iya, itulah untukmu. Kamu dapat duit, bapakmu dapat pahala. Subhanallah. Kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat. Yang kita bisa ambil pelajaran jemaah. Setelah keputusan Nabi, mereka tak ribut. Nggak ngomong bapaknya, kamu anak kurang ajar ini. Nggak ngomong gitu cuma. Diam, langsung selesai. Bapaknya menerima, walaupun uangnya tak sampai kepada yang di masjid, tetapi dia mendapatkan pahala. Anaknya pun legowo. Ya, walaupun niat bapaknya untuk orang itu, tapi dia sudah ambil, maka jadi milik dia. Seperti ini cara mensikapi para sahabat dalam mensikapi sebuah permasalahan. Hukum mereka dikembalikan kepada Allah dan Rasul. Ingat jemaah, pertikaian, perselisihan, perbedaan, jika dikembalikan kepada Allah dan Rasul, selesai urusan. Tapi kalau dibawa kepada egois, kepada hawa nafsu, ujungnya gontok-gontokan gak selesai. Bisa dipahamin? Baik, ini faedah dari hadis yang kita sampaikan. Pentingnya nih niat. Pentingnya nih niat. Ini Yazid karena meniatkan untuk orang yang di masjid, ternyata gak dapat sama orang yang di masjid, diambil sama anaknya, Yazid dapat pahala. Bisa dipahami jemaah? Baik, hadis selanjutnya. Hadis Abi Ishaq, Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Kalau kita mendengar nama Sa'ad, apa yang teringat dalam benak kita? Oh, dia sang panglima perang. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah SAW. Ya, memiliki banyak keutamaan. Sa'ad ibni Abi Waqqas. Beliau mengatakan, Imam An-Nawawi menyebutkan hadis nomor 6. Wa'an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas. Dari Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas, Malik bin Uhayy ibni Abdi Manaf ibni Zahra ibni Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri. Nasab beliau bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Kilab radhiyallahu anhu. Ahadil ashratal mashhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhu. Beliau adalah satu dari 10 orang
yang mendapatkan persaksian janji surga dari Rasulullah SAW. Ingat jemaah, ketetapan, ketentuan surga dan neraka itu hanya milik Allah dan Rasulnya. Kan gitu ya. Ketika seorang telah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya menjadi penghuni surga, wajib kita mengimani dia calon penghuni surga. Rasulullah SAW pernah tunjuk Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Zubair bin Awam di surga, Talha bin Ubaidillah di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Zaid bin Thabit di surga, termasuk disebutkan Sa'ad ibn Abi Waqqas di surga. 10 orang yang dipersaksikan Rasul SAW di surga. Qala, beliau mengatakan, Ja'ani Rasulullah, suatu ketika Rasul SAW mengunjungiku. Ya'uduni ama hajjatul wada. Nabi SAW mengunjungiku pada tahun haji wada, haji perpisahan. Ini tahun ke-8 atau tahun ke-10 Hijriah. Min waja'in, tatkala itu aku memiliki penyakit. Jadi Sa'ad bin Waqqas punya sakit yang luar biasa. Jadi yang sakitku sangat memuncak ketika itu. Nabi SAW mengunjungiku pada tahun haji wada dalam kondisi aku sakit yang sangat memuncak. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal wajah. Wahai Rasulullah, sungguh penyakitku itu sangat parah. Matara, seperti yang engkau lihat. Wa ana dzu malin. Tapi wahai Rasulullah, aku ini orang kaya. Aku ini orang kaya. Aku punya banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li. Tapi ahli warisku enggak ada kecuali seorang putri saja. Orang kaya enggak ada ahli warisnya, hanya seorang putri. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Lihat, mau sedekah jangan sudah mati, tapi mau mati itu masih ada kesempatan. Sakit-sakit sedekahkan. Ini Sa'ad bin Waqqas sedekah sebelum mati. Wahai Rasulullah, bolehkah aku sedekah dengan 2/3 dari hartaku? Maka Rasul mengatakan, la, enggak boleh. Qala qultu, maka Sa'ad bin Waqqas mengatakan, fasyatru ya Rasulullah, kalau setengahnya boleh enggak wahai Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, la. Fakultu at-thuluts, sepertiganya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan at-thuluts wa at-thulutsul katsir, sepertiga itu jumlah yang banyak. Dalam riwayat au kabir, jumlah yang besar. Kemudian Rasul mengingatkan kepada Sa'ad, innaka antadara warathataka aghniya wa Sa'ad, engkau meninggalkan ahli warismu dengan harta yang banyak, khairun, itu lebih baik, min antadarahum alatan yatakaffafunan nas, daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, minta-minta sama orang. Bisa dipahami? Baik, karena saat ini orang kaya. Kemudian Nabi mengingatkan, wa innaka, ingat wahai Sa'ad, lan tunfiqa nafaqatan, tidaklah kamu sedekahkan dari sedekah-sedekah itu, tabtaghi biha wajah Allah, yang kamu berikan karena wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan dikasih pahala terhadap infak nafkah makanan yang kamu kasih keluargamu tersebut. Hatta ma taj'ala fi imra'atik, sampai kalau sekiranya kamu ambil sesuap nasi, kamu taruh di mulut istrimu, itu juga pahala. Baru Nabi katakan, qala qultu, Sa'ad bin Waqqas berkata, qala qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi,
apakah aku akan ditinggalkan setelah ini oleh para sahabatku? Karena saat di Mekah, Rasul di mana? Rasul di mana? Di Madinah. Rasul datang ke situ hanya haji wada, haji perpisahan. Apakah aku nanti ditinggal oleh para sahabatku, ya Rasulullah? Qala, maka Rasul ingatkan kepada Sa'ad agar Sa'ad tak sedih. Karena Nabi tidak mau lagi di Mekah setelah beliau hijrah. Beliau tidak tinggal di Mekah sampai wafat. Nabi di mana? Di Madinah. Sahabat-sahabat yang sudah hijrah nggak balik ke Mekah, dia ke Madinah, kan gitu. Nah, saat itu dia berada di Mekah, sakit di Mekah, khawatir, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal sama sahabatku kalau aku mati di sini, kan gitu ya. Maka kekhawatiran saat menyampaikan keadaannya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah ingatkan kepada Sa'ad, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Engkau, wahai Sa'ad, tidak akan ditinggal. Kemudian engkau mengamalkan sebuah amalan yang berharap dengan amalan tersebut wajah Allah, illa sadatta bihi darajatan wa rif'ah, kecuali engkau akan ditambah dengannya kedudukan dan derajat. Wala'allaka, dan bisa jadi wahai Sa'ad, antuhallam, tatkala engkau ditinggal, hatta yantafi'a bikal aqwam, manusia akan mengambil manfaat darimu, wa yadurru bika akharun, sebagian yang lain akan mendapatkan musibah karenamu. Allahumma amdi li ashabi, ya Allah, Nabi doakan untuk sahabatnya, ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku, wala taruddahum ala aqabihim, jangan kembalikan ke mereka di atas kemurtadan. Lakinnal ba'is, akan tapi yang sangat disayangkan, Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah, karena Sa'ad bin Khawlah meninggal di mana? Di Makkah. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak jadi meninggal, usianya lebih panjang. Disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit ini umur 45-an. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas wafat umur ratusan. Bahkan beliau setelah itu menaklukkan beberapa negeri, kemudian beliau memenangkannya dan beliau mendapatkan keturunan yang banyak. Akhirnya bukan cuma satu putri, banyak. Jadi ada sebagian yang mudarat karena Sa'ad, karena ditaklukkan berbagai negeri. Ada sebagian yang beruntung, yaitu orang-orang Islam. Ini yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW. Kemudian yartini lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Ya, Nabi SAW sedih dengan meninggalnya Sa'ad bin Khawlah di Makkah. Baik teman-teman sekalian, karena ini hadisnya tanggung, kita lanjutkan aja ya. Tanggung nih, kita lanjutkan aja. Yang pertama, ya, di sini ada anjuran untuk berziarah. Ingat, ziarah orang sakit, ya, namanya ziarah. Kuburan, berziarah ke kubur. Kalau saya dengan ibu saya namanya silaturahim. Kalau saya dengan Pak Wan namanya ziarah. Bisa dipahami? Jangan dikira ziarah itu hanya untuk yang mati, ya. Tapi ziarah juga untuk yang hidup. Karena arti ziarah itu bersinggah sebentar, kemudian dia akan pergi. Makanya dikubur singgah sebentar, nanti dia akan pergi. Bisa dipahami teman-teman? Baik, ini faedah ziarah orang yang sakit. Manfaatnya berziarah kepada orang yang sakit, ya. Yang pertama, buat siapa? Buat siapa yang pertama? Buat yang ziarah, bukan buat yang sakit. Agar yang ziarah mengerti sehat itu nikmat. Banyak orang tertipu dengan sehat sehingga dia tak merasa nikmat. Nabi katakan nikmatani maghbunun fihima. Dua nikmat banyak orang tertipu dengannya, nikmat sehat dan waktu luang. Ini yang pertama, kan gitu ya. Yang kedua, agar banyak bersyukur. Dengan dia melihat temannya yang stroke, temannya yang mau pasang ring jantung, dia bersyukur. Temannya yang mohon maaf mau BAK susah,
nggak bisa dilubangnya lagi, dibongkar, dibuat kolostomi, dibuang dari perutnya jemaah. Antum bayangkan, subhanallah, yang mau BAK nggak bisa lagi, dia harus dipasang selang masuk ke dalam kandung kemihnya. Bersyukur kita sehat, kencing nggak bayar. Ada orang mau kencing bayar, Pak. Sudahlah sakit bayar lagi. Betul nggak Pak Said? Betul nggak? Bayar. Pak Said nih yang disuruh di rumah sakit banyak sekali ngambil pelajaran bayar. Subhanallah, bayar. Ada orang, na'udzubillah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, kesehatan dan keselamatan. Mau BAB ya bayar. Sudah perutnya dibolongin, bayar lagi. Nggak murah. Sudah gitu BAB-nya di kantong lagi. Antum pernah tahu itu kan? Namanya operasinya kolostomi. Gitu Pak Said. Ya kan? Subhanallah. Karena kolon dia sudah nggak bisa lagi. Ya, dubur dia nggak bisa lagi dia mengeluarkan itu udah. Peristaltiknya udah lemah. Dia bongkar sedikit. Ustaz kok tahu? Ya dulu saya kerjaannya itu, maka saya tahu. Subhanallah. Baik, yang ini kedua ya, bersyukur kepada Allah. Kemudian ingat, orang yang menziarahi orang sakit itu dia seperti berada di taman surga, sedang memetik buah-buah surga. Menziarahi orang sakit banyak sekali, tidak ada waktu kita untuk menjelaskan satu persatu. Kemudian di sini jemaah ada faedah yang paling penting di sini, diantaranya adalah kalau kita punya harta, kita nggak boleh sedekah lebih dari sepertiga. Sepertiga aja itu udah banyak. Kalau ada orang mewasiatkan, nanti kalau saya mati, saya sedekahkan harta saya setengahnya buat anak yatim, nggak boleh ditunaikan. Kalau mau ditunaikan sepertiga, nggak boleh lebih dari sepertiga. Sesuai dengan Nabi SAW. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian faedah selanjutnya yang bisa kita ambil, sebaiknya kalau kita mau meninggalkan anak, jangan meninggalkan hutang, tinggalkan warisan. Sudah hidup nyusakan, mati tambah bikin susah. Bisa dipahami Pak? Janganlah kita tinggalkan hutang buat anak kita, kasihan. Ya, maka Nabi ingatkan, sesungguhnya wahai saat engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada keadaan meminta. Berarti boleh nggak jadi orang kaya? Boleh, dianjurkan. Kalau nggak kaya gimana mau haji, mau umroh? Ya kan? Susah. Kita jadi orang kaya. Sebaik-baik harta, harta yang dipegang oleh orang soleh. Kaya boleh, seperti Abu Bakar, seperti Utsman. Itu kaya mereka. Kan gitu ya. Sampai kita sekarang nih harta Utsman masih terhitung yang luar biasa. Berjalan sampai sekarang, ATM, hotel, pendidikan masih ada sampai sekarang. Kebun kurma masih ada. Rekeningnya masih berjalan. Baik. Selanjutnya jemaah, jangan menyangka kalau kita kasih makan anak istri kita itu bukan ibadah, itu ibadah. Ingat jemaah, urusan dunia yang diniatkan untuk ibadah jadi ibadah. Kalau kita kerja, kalau kita niatnya biar supaya tidak jadi pengemis, agar kita niatnya anak istri bisa sehat, bisa makan dengan yang layak, tidak minta-minta, tidak nyusahkan. Itu jemaah, itu bagian daripada ibadah. Sampai kalau suap nasi yang kita suapkan di mulut mereka, itu bagian daripada sedekah, ibadah. Ya, urusan dunia niatkan untuk akhirat akan menjadi ibadah. Maka betul-betul niatkan. Ini kan sampai kata Nabi SAW, dalil niatnya bagaimana? Wa innaka, dan sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqah, tidak menifalkan nafkah daripada nafkah tabtaghi biha, yang engkau berharap dengannya wajah Allah. Ini niat jemaah, berharap wajah Allah. Niatkan untuk Allah agar ini anak tidak lagi minta-minta sama orang dan seterusnya. Sebagian orang tua, na'udzubillah, dia tak bertanggung jawab jemaah.
yang dia taunya buat saja. Udah habis buat, anaknya besar dikit disuruh kemis sana sini. Ya, naudzubillah. Ada kalau kita lihat di kota-kota besar seperti itu jemaah. Kemudian baik, kita cukupkanlah insyaallah sampai di sini. Barakallahu fiikum, semoga ini bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran daripada hadis tersebut. Sebetulnya banyak sekali faedahnya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.